Halo, selamat siang Rara. Siang. Wah, aku sumpah ini pangling banget ya, kaget lihat Rara jadi semakin cantik nih setelah setahun lamanya nggak ketemuan. Nih, katanya nih Amin. Rara ini kan kuliah di luar negeri ya, tepatnya itu di UK, di Mm, Bristol University, bener kan? betul. Mm-mm. Nah, aku pengen tahu nih, Rara ini kan kuliah di luar negeri nih ya. Nah, aku pengen tahu gimana sih rasanya kuliah di luar negeri, sistemnya gimana? Apakah kesusahan kah? Atau lebih sulit dari sistem pas masuk ke perguruan tinggi di Indonesia? Nih, boleh diceritain nggak? Aku kepo banget soalnya. Ini aku ceritain awal aku masuk sana ya. Boleh, boleh. Kalau di sana itu aku tahun lalu, sekarang kan aku tahun pertama di Mm, kuliah jurusan teknik mesin. Tahun lalu ini aku ngambil namanya International Foundation Program. Ini tuh apa tuh? International Foundation Iya. Program itu apa? Kalau boleh diceritain. Mm. Kalau aku boleh tahu nih. Jadi, iya. International Foundation Program ini program 1 tahun yang dibikin khusus buat murid-murid internasional yang nggak Mm-mm. ngambil kurikulum A-level. Mm-mm. A-level ini semacam kurikulum di sana. Kalau di sini kan kita pakai dulu KTSP, habis itu Kurikulum K13 ya. 2013. Kurikulum nasional sini kan itu. Kalau di sana tuh kurikulum nasionalnya namanya A-level. Itu adalah persyaratan masuk ke perguruan tinggi, semacam SBMPTN-nya juga. Kalau Kayak di gitu. sana itu, iya, bedanya A-level ini sama SBMPTN. Kalau SBMPTN kan kita mau jurusan IPA atau IPS, cuma dua ya pilihannya, IPA atau IPS. Kita ngambil dua jurusan itu, tesnya udah sepaket. Misalnya kita Mm-mm. IPA, kita harus ngambil biologi, matematika, fisika, Iya, kimia. bener Kalau banget. level ini, mereka dibebasin buat milih, tergantung mereka orientasinya pengen kuliah jurusan apa. Misalnya pengen teknik, Mm-mm. teknik itu kan pasti mereka ngambil matematika, fisika, sama satu lagi misalnya kimia, atau di sana ada pilihan pelajaran komputer. Condongnya berarti ke hal-hal yang berbau dengan Iya, hitungan ya, perhitungan. iya, kalau teknik, kalau Mm-mm. misalnya mau ngambil kedokteran, misalnya pastinya ngambil Biologi. biologi, Mm-mm. kimia, sama satu lagi aku kurang tahu siapa, tapi pokoknya kan pasti dua itu yang Lebih dipakai. related ke IPA sama yang berbau dengan kehidupan berarti ya. Mm-mm. Berhubung aku di sini nggak ngambil itu, aku Mm. ngambil kan ya kurikulum nasional biasa. Dulu aku SMA negeri. Mungkin kalau aku Mm. SMA di sekolah internasional gitu kan ada namanya kurikulum IB. IB ini kurikulum internasional ini bisa dipakai buat apply universitas ke UK. Tapi kalau kurikulum nasional itu enggak. Aku wajib ngambil si 1 tahun foundation ini. Ini tuh semacam penyetaraan. Mm-mm. Awalnya syarat aku masuk foundation ini adalah aku pakai nilai IELTS. Nilai IELTS-nya dulu minimalnya itu untuk masuk ke foundation di Bristol ini. Jadi tiap universitas beda-beda ya. Mm. Kalau di Bristol ini minimalnya adalah seingat aku tuh 6. 6. Terus Rara dapat 6. berapa ini? Iya, dan tahun lalu alhamdulillah aku dapet 7. Wah, keren banget. Ya, bisa masuk. Selain itu adalah Benar. persyaratan bahasanya, persyaratan akademisnya adalah nilai rapot aku harus di atas 7. Mm-mm. Alhamdulillah nilai rapot aku tahun lalu di atas 7 semua. Jadi aku Wah, bisa keren masuk banget. Foundation Bristol. Di foundation ini selama 1 tahun aku belajar. Yang pertama itu adalah subjek bahasa Inggris, di mana aku tuh belajar kayak tata cara bikin kayak tulisan-tulisan untuk aku di kuliah nanti. Misalnya kan kalau kita kuliah pastinya kita disuruh bikin essay, disuruh bikin Mm. laporan, disuruh melakukan research. Kita Mm-mm. diajarin tuh tata caranya gimana sih cara research yang baik dan benar. Kayak kalau kuliah kan beda ya sama SMA. Kalau SMA kita dulu disuruh tugas bikin misalnya makalah apa, kita copy Mm-mm. paste dari internet nggak akan ketahuan. Sedangkan di Iya, kuliah, aku yakin di kuliah manapun, bahkan di Indonesia, dicek kan kayak kita copy paste dari internet atau enggak. Nanti kalau misalnya emang copy paste pasti ketahuan ada berapa persen berapa kita persennya? Iya, bener plagiatnya. banget, Iya. bener banget. Berarti di Inggris juga sama kayak Di gitu situ ya? kita dipersiapkan diajarin. Oh, iya, Sama-sama pastinya iya. semua semua pendidikan level universitas pastinya kayak gitu, dan kita Mm. diajarin gimana sih caranya nyari kayak kita mau nulis misalnya laporan, pasti kan kita harus ada referensi supaya
apa yang kita omongin di laporan itu terbukti benar gitu kan, kita nggak mungkin selamanya ngasal kan. Iya, Apalagi aku benar-benar. jurusan teknik yang udah pasti ngikutin teori-teori yang udah ada dari sananya. Pastinya aku bisa lihat internet atau buku, kita diajarin cara ngecek kayak kredibilitas dari sumber tulisan itu. Diajarin juga cara ngutip yang baik tuh gimana, yang baik dan benar tuh gimana. Karena kalau kita asal ngutip aja nanti jatuhnya pas dicek Plagiat. sama sistemnya kan plagiat ya. Diajarin kayak gitu. Terus diajarin juga kayak misalnya kita bikin paper tuh kan biasanya kita butuh narasumber gitu kan. Cara kayak misalnya sumber-sumber tuh bisa dari mana aja, bisa dari wawancara, bisa dari kuesioner, survei, dan segala macam, itu kita diajarin. Itu pelajaran bahasa Inggrisnya tuh kayak gitu. Jadi beda sama pelajaran bahasa Inggris kita. Kalau di sini kan belajar grammar, belajar verb. Karena di sana kan kita masuk ya udah kayak gimana ya, udah lulus SMA lah. Di sana kita dianggapnya bahasa Inggris kita udah bagus. Yang diajarin lagi adalah tata cara kita bikin tulisan-tulisan buat nanti kita lanjutin jenjang pendidikan kita. Karena itu Terus lebih penting ya, lebih penting juga. Nggak cuma di pembuatan esai, tapi mungkin berguna di hal-hal yang di luar kuliah. Aku yakin. Untuk kayak nulis-nulis sesuatu yang formal gitu. Terus pelajaran kedua adalah berhubung aku jurusan teknik mesin, aku wajib ngambil fisika. Fisika ini aku ada praktek juga, terus aku ada juga matematika. Jadi selama 1 tahun itu pelajaran aku cuma 3 itu. Selama 1 tahun cuma 3? 3 pelajaran. Tapi kayak gimana ya, beda-beda jenis sih. Misalnya fisika itu kan aku ada praktek, ada juga teori. Jadi itu kayak dibedain gitu, nilainya dibedain, terus kayak kelasnya dibedain. Pokoknya kayak fisika aja tuh seminggu bisa kayak 4 pertemuan. Jadi beda-beda matkul juga. Misalnya kalau di sini kan fisika ada fisika listrik, fisika modern gitu. Aku juga tahun lalu kayak gitu. Jadi fisika itu dulu aku ada 2 matkul. Terus matematikanya sih matematika yang kayak emang matematika khusus untuk jenjang teknik. Jadi aku cuman dulu diajarinnya nggak semua jenis matematika. Kalau SMA kan semuanya. Sebenarnya sih tahun lalu tuh pelajarannya aku agak ngulang pelajaran SMA sih. Tapi agak lebih advance aja gitu, agak lebih levelnya lebih tinggi. Cuman materinya cenderung sama sih. Ya udah, itu aku lulus, di sana kita ada passing grade kan. Kalau misalnya emang passing grade kita itu kita nggak bisa menuhin passing grade itu, kita bisa pakai nilai foundation kita buat apply ke universitas lain di UK. Untungnya tahun lalu nilai aku cukup buat lanjut ke Bristol, jadi ya udah aku lanjut ke Bristol. Itu kan 1 tahun ya. Untungnya kalau di UK itu kuliah tuh 3 tahun. 3 tahun jenjang S1. Jadi kan pas tuh aku kuliah sama aja 4 tahun, sama aja kayak teman-teman aku yang di Indonesia. Jadi jatuhnya aku lulusnya tepat waktu juga. Gitu. Jadi sekarang aku baru baru mau selesai semester pertama. Wah, berarti keren banget dong ya. Kan aku dengar-dengar nih katanya Universitas Bristol University ini kan termasuk salah satu universitas yang susah dimasukin di UK. Dan persyaratannya aja seperti tadi yang sudah disebutkan ini kan ada banyak ya, diantaranya harus TOEFL-nya harus minimal 6. Dan Rara ini akhirnya bisa melewati semua itu, dan bahkan nilai IELTS-nya ini bisa melewati angka 6 itu, bisa melewati si apa sih namanya? Si angka minimalnya itu. Dan mungkin untuk orang lain itu susah banget, termasuk untuk aku. Nah, kira-kira kan ini ya seperti yang kita tahu kalau kalau sekarang dunia ini sedang digemparkan dengan adanya virus yang sangat berbahaya, yaitu COVID-19. Dengar-dengar katanya Rara ini juga sempat merasakan ada keberadaan COVID-19 pas Rara ini masih stay di UK. Sampai akhirnya terpaksa harus pulang ke Indonesia. Nah, boleh diceritain nggak kira-kira gimana sih rasanya kehidupan sebelum dan setelah adanya COVID-19 ini?
Dan cara Jadi kan cara negara itu oh ya satu lagi, dan cara negara UK menangani kasus COVID-19 ini kayak gimana sih? Nah, itu boleh dijawab. Jadi pertama aku cerita dulu, waktu itu COVID itu kan baru mulai ada Desember akhir ya, Desember 2019, tapi baru gempar tuh awal-awal 2020. Bahkan Januari Februari kayak di Indonesia pun kayak belum ada yang panik lah, belum ada yang merasa COVID itu masuk di Indonesia, dan baru ketahuan bulan Maret. Sama juga di UK. Di UK itu dulu itu kasus pertama di Bristol itu sebenarnya murid Bristol sendiri, murid internasional, entah dari mana sih, mungkin dari negara Eropa atau bahkan dari Cina, masuk ke Bristol dan dia kasus pertama positif dan itu rame banget. Oh, Benar-benar satu ada kota satu anak. kan. Oh ya, ada Iya, anak kuliah yang kena iya. COVID. Iya, satu kota panik, wah Oh my Bristol God. sekarang udah ada COVID, berarti COVID udah sampai sini. Sama aja kayak di Indonesia, orang-orang mulai namanya panic buying. Panic buying, ya Orang, benar-benar. iya, karena kan di situ juga uh, udah mulai negara-negara kayak Prancis, Italia gitu mulai lockdown ya. Mulai melakukan lockdown dan kayak di situ juga orang-orang takut kalau di Bristol bakalan dilakukan lockdown juga karena COVID sudah masuk situ. Mulai orang-orang panic buying. Kebetulan di sana itu aku main itu kan sama anak-anak Indonesia juga ya, anak-anak Indonesia yang kebetulan belajar di Bristol. Kita itu sukanya kalau misalnya lagi hari libur Sabtu Minggu dari Jumat gitu, kita nginep di rumah teman, ngumpul-ngumpul dari Jumat sampai Minggu. Di situ malam-malam kita awalnya tenang-tenang aja, mulai baca-baca berita yang bikin panik. Katanya di supermarket barang-barang pada kosong, terus katanya Bristol mau lockdown, segala macem. Dan kayak orang-orang juga udah mulai rame, kayak baru mulai pakai masker, terus udah mulai kayak social distancing, terus kayak bus biasanya kan di sana itu kendaraan utamanya tuh bus. Aku kemana-mana naik bus. Naik bus, iya. Bus itu mulai sepi, orang-orang prefer buat jalan atau bahkan stay di rumah. Mulai panik tuh, udah mulai kerasa suasana, udah ada corona nih. Di situ tuh sebenarnya paniknya itu waktu itu kita jam 12 malam, kita dengar berita katanya Bristol mau lockdown dan Indonesia katanya mau lockdown. Di situ kita mulai panik, kita mikir, ya udah apa kita tinggal selama lockdown ini kita karantina bareng aja, kita tinggal di satu tempat rame-rame biar kita nggak sendirian. Akhirnya kita udah mikir kayak gitu, tengah malam tuh jam 1 malam kita nyari supermarket yang buka 24 jam, kita ke sana, taunya jam segitu yang kita pikir barang-barang bakal masih lengkap, karena kita mikirnya kan orang supermarket tuh restock tengah malam ya. Taunya barang-barang tuh udah pada habis juga, dan orang-orang jam segitu juga masih pada belanja panic buying. Itu kita mulai panik, terus kayak aku nanya-nanya ke teman-teman aku yang kuliah di kota-kota Inggris lainnya kayak London, Birmingham gitu. Aku tanya, gimana nih lo stay di Inggris apa pulang? Taunya teman-teman aku udah pada beli tiket pulang. Ya udah aku telepon orang tua kayak gimana nih Pak, Ma, aku pulang atau stay aja di sini. Waktu itu sebenarnya papa mama aku bilang kayak udah stay aja dulu di situ, kalau daripada kalau kamu traveling jauh kan bahaya ya di airport, kayak di pesawat tuh kan kayak bahaya banget gitu, kayak Mana virus tuh lagi banyak gampang orang dari banyak tempat gitu ya. berbagai negara, Berkumpul berbagai tempat. dalam satu ruangan, mana lagi kan pesawat itu ada AC-nya ya, yang katanya berbahaya untuk apa sih Ya, mereka kan ventilasinya penyebaran kayak muter gitu kan, benar nggak ada ventilasi sirkulasi keluar. udaranya gitu loh Iya, dari luar. sirkulasi udaranya ya. Tapi aku sama teman aku kayak, aduh, sebelum Indonesia lockdown, kalau gitu kuliah udah dijadiin online. Jadi untuk apa stay di situ kan? Iya benar Akhirnya banget, benar besoknya banget. juga kita semua beli tiket balik tuh. Ingat banget waktu itu tuh aku balik Indonesia tanggal 20, kayaknya aku baru beli tiket tuh sekitar tanggal 17. Dan pokoknya di sana tuh kondisinya adalah kita semua harus ngosongin
kamar-kamar kita karena kontrak 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 tempat tinggal kita itu cuma berlaku buat 1 tahun dan kita belum tahu kan Berarti bakal balik juga setahun. Oh kapan. iya. Intinya kita harus ngosongin kamar kita, benar-benar semua barang harus kita kosongin dan kayak dititipin, ada semacam tempat penitipan khusus kayak murid internasional gitu. Mm-mm. Udah tuh kita packing 2 hari, kayak hektik banget pokoknya, kayak keburu-buru, kayak uh, rapihin semuanya, urusin tiket segala macam. Mm-mm. Terus ya udah akhirnya kita balik juga kebetulan tuh ternyata di bandara rame, kayaknya tuh kelihatannya murid-murid, kan kalau di UK tuh murid internasional tuh banyak banget ya. Mm-mm. Kebetulan juga murid-murid internasional pada balik kayaknya. Jadi bandara tuh rame dan pada saat itu belum ada pembatasan sosial di pesawat. Kalau sekarang kan pesawat manapun mereka ini kan kapasitasnya cuma 50%. Dulu masih belum tuh. Hmm. Masih 100%. Jadi benar-benar pesawat tuh masih penuh banget. Masih sama kayak biasa, masih kayak normal gitu ya. Terus iya, nyampe Indonesia tuh juga belum ada kayak peraturan rapid atau swab test, itu belum Oh iya, ada. ada ya. Berarti masih terbilang mudah lah ya Iya, untuk kita pulang. cuman disuruh tes Itu ini temperatur badan sama tekanan darah, cek sama juga kita ya. dikasih surat, Mm-mm. kita diwajibkan karantina 14 hari. Ya udah akhirnya Iya, aku iya, iya. karantina dulu di rumah 14 hari juga. Aku di kamar sebenarnya nggak di kamar terus juga sih, jadi aku kalau keluar kamar tuh aku pakai masker karena kan aku takut bawa penyakit ya ke keluarga Iya, yang lain. benar-benar. Takutnya kayak nauzubillah gitu, OTG gitu ya. Walaupun mungkin enggak, tapi ya. 14 hari aku kayak gitu. Iya, untuk ini aja lah, apa, pencegahan. Sampai kayak makanan pun aku dipisah, pakai tempat ini dulu, kayak tempat yang sekali pakai buang, takutnya Ah, kan iya, kayak, iya. pokoknya kayak gitulah selama 14 hari. Untungnya, alhamdulillah 14 hari itu aku sehat-sehat aja, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah berarti ya. Nah, udah gitu kan berhubung dengan adanya corona ini kan katanya tadi setelah disebutkan sama Rara ini katanya semua kegiatan di perkuliahan dilakukan secara online. Nah, kira-kira gimana nih itu sistem perkuliahan online di luar negeri itu kayak gimana? Berarti kan Rara ini online juga di Indonesia ya. Nah, berhubung time gap antara Indonesia dengan UK ini cukup jauh ya, 7 jam ya katanya ya. Nah, itu kira-kira gimana nih? Apa Rara ini harus selalu mengikuti waktu yang ada di sana? Misalkan di sini itu baru baru di sini itu udah jam 12 atau jam 1 malam, sedangkan di sana sore apa gimana gitu. Apakah ada kesulitan? Jadi kalau di sana itu kan sebenarnya kuliah itu mulai jam 9 pagi, selesai Mm-mm. jam paling sore itu jam 6 sore. Mm-mm. Jadi otomatis kalau di sini mulai jam 5 sore, selesai sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam. Kalau aku pribadi sih, aku nggak masalah dengan jam itu, karena aku juga tidurnya kan jam 2 pagi ya, dan aku Iya, orangnya cenderung lebih suka belajar dan ngelakuin tugas kayak produktif tuh di jam-jam segitu, kayak karena jam lebih 10 kondusif kali mulai, ya. ya, baru mulai produktif. Dan Benar-benar aku benar juga banget. berhubung nggak ada kegiatan apa-apa lagi, aku bangun siang juga nggak ada masalah. Jadi aku tidur malam, Mm-mm. kuliah malam, bangun siang, baru mulai kuliah lagi sore. Jadi aku sih nggak ada masalah. Cuman kalau di UK ini adalah salah satu enaknya itu dosennya fleksibel. Jadi kita itu kita kelas pakai Zoom juga. Mm. Zoom itu nggak ada yang wajib dan nggak ada yang di absen. Oh, Karena serius kayak gitu? Berarti santai banget dong ya? Sangat hmm, pengertian. kelas itu selalu direkam, jadi kita Mm. bisa mengakses rekaman dari kelas itu kapan aja. Kan muridnya dari berbagai pelosok dunia ya. Ada Iya. Indonesia kan emang time zone-nya sama UK masih nggak beda jauh lah. 7 jam itu kayak maksudnya masih batas wajar. Pasti kan ada yang beda waktu sampai 12 jam, 15 Ya. jam.
Iya benar-benar. Makanya karena itu mereka bikin sistem kuliah online-nya tuh sangat fleksibel untuk murid-murid yang emang mereka nggak bisa ngikutin secara real time gitu kan. Iya iya. Makanya yang penting itu kita sebenarnya ini kita jadi ini sih balik ke diri kita sendiri, kita harus konsisten sama kuliah kita sendiri, kita harus tahu kayak kapan nih kita harus belajar, kapan nih kita harus catch up sama materi-materi yang kita ketinggalan. Yang penting sih itu kita harus bisa manage waktu sendiri jatuhnya. Dan tugas-tugas juga alhamdulillah sih fleksibel di sana. Misalnya kuis itu deadline-nya biasanya baru dikasih kuis 7 hari sebelumnya dan harus dikumpulin 7 hari setelahnya. Jadi fleksibel, kita bisa kerjain kapan aja selama 7 hari itu. Tapi tugas sih selalu ada. Setiap minggu selalu ada tugas. Yang penting, cuman enaknya ya fleksibel itu. Jadi yang penting Nggak kita merasa bisa manage tertekan lah ya. waktu, ya dan selesai. Dan Mm-mm. untungnya sih nggak pernah berasa tertekan. Terus kalau misalkan untuk masalah tugas gitu, apakah di Inggris itu sama kayak di Indonesia, misalkan dalam satu tugas itu harus dikerjakan secara berkelompok, apa gimana gitu? Apa Oh, seluruhnya individu? Berhubung kan yang kuliah di apa sih yang kuliah di Bradshaw itu kan banyak banget ya dari seluruh pelosok dunia. Berarti kalau misalkan satu kelompok itu juga mungkin campur-campur hmm. yang enggak di Indonesia doang gitu, mungkin ada yang dari China. Iya, itu sih susahnya kan pastinya kerja kelompok adalah terutama jurusan teknik gitu kan. Pasti Ya. ada tuh kayak team working, team building gitu. Sebenarnya yang aku kemarin lumayan susah tuh itu kalau lagi emang kerja kelompok, pasti kan kita butuh meeting lah. Misalnya kalau emang Ya. udah hamin berapa, kita butuh persiapan misalnya mau presentasi. Oh iya, pada Nah, itu presentasi juga ya? lumayan susah, iya. Lumayan Wow, susah nyari waktu buat kita semua briefing, eh, meeting. iya, briefing itu lumayan susah. Karena kan biasanya kita semuanya kayak ngerjain tugas kelas gitu-gitu sesuai waktu kita sendiri ya, bebas lah pokoknya mau kapan aja. Iya Kayak benar, nggak ada benar. kewajiban. Yang penting semuanya itu kita selesai dan kita bisa ngerti materinya. Mm-mm. Kalau kelompok ini kan mau nggak mau kita harus berinteraksi dong sama anggota kelompok yang lain. Itu sih yang lumayan susah nyari waktu yang pas buat kita semua ketemu gitu. Tapi untuk dosennya itu ini nggak ada masalah nggak kayak harus mengharuskan untuk emang harus ada gitu atau mungkin ada pengertian berhubung dengan perbedaan waktu dan lainnya gitu. Ada lah ya, Iya, aku dosennya pengertian sih. Maksudnya emang pengertian kan banget. mereka tahu misalnya lokasi kita sekarang lagi di mana. Misalnya di sana tuh kita waktu presentasinya jam misalnya aku tinggal di Australia, di mana di sana siang, di Australia tengah malam gitu Mm-mm. misalnya. Dosennya ngerti, dosennya ngerti kita bisa minta request buat presentasi di waktu yang lain gitu bisa. Wah ya Fleksibel. keren dan asik banget dong ya berarti. Sumpah itu bener-bener gak tertekan. Aku pun dengarnya kayak jadi tertarik gitu loh tiba-tiba pengen jadi mahasiswa luar negeri gitu ya untungnya. Bisa nanti S2. Nah berarti Rara ini hebat banget dong ya kan Rara ini kan apa ya dari sekian banyaknya yang tadi lewati untuk menempuh pendidikan ya terutama kan teknik mesin itu bukanlah jurusan yang mudah gitu ya malah menurut aku itu susah banget karena dari pelajarannya sendiri fisika matematika dan berhubungan dengan komputer yang perlu banyak banget belajar dan ditambah lagi semua pembawaan materi itu dibawakan dengan bahasa Inggris ya mana lagi tuh British kan bukan apa ya mungkin beda gitu sama American accent yang mungkin membuat kita susah buat memahami materinya tapi Rara ternyata bisa mengikuti semua itu sumpah aku salut banget sih keren banget kapan-kapan Rara Sama aku harus dong biasa ajarin sih. aku bahasa Inggris nah kira-kira Boleh. ngomongin ini kalau nih misalkan tahun depan misalkan pahit-pahitnya ini corona ini masih ada misalkan kira-kira Rara ini ada nggak kayak kepikiran untuk pulang atau gimana atau mau stay aja di Indonesia sampai corona itu benar-benar hilang atau sampai benar-benar vaksinnya ada gitu sampai nggak ada kasusnya benar-benar menurun drastis apa gimana? Kalau aku sih jujur ngikutin ini aja sih nanti perkembangannya gimana. Di sana kan Mm, katanya udah sebar vaksin juga ya. iya. Kalau emang kuliah di sana udah diumumin bakalan secara offline, baru aku balik. Kalau masih online ya enakan di sini aja gitu kan. Kayak kalau di sana kan jatuhnya ngerantau, pastinya lebih milih tinggal di rumah lah daripada.
merantau. Iya, bener-bener. Mana lagi Paling kan nunggu, bisa dekat iya. sama orang tua, sama keluarga ya. Nah, udah gitu, yang penting kesehatan nomor satu ya kalau gitu. Jadi kalau gitu, terima kasih banyak Rara telah menyempatkan waktu buat ngobrol sama aku, buat sharing tentang tentang pengalaman Rara di sana. Aku jadi tahu nih gimana cara hidup di sana, kebudayaannya kayak gimana, dan pelajaran-pelajarannya kayak gimana, dan sangat menarik sekali, informasinya sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Rara. Ya udah gitu aja dari aku. Pokoknya makasih banget karena sudah menyempatkan waktu untuk wawancara. Iya. Kapan-kapan mungkin misalkan aku keluar negeri atau ke UK bisa lah ya nanya-nanya ke Rara. Biar enggak terlalu apa ya, kalau Sundanya itu enggak terlalu cilepeng gitu. Iya. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak Rara. Jaga terus Iya. kesehatannya, banyak istirahat walaupun banyak tugas dan walaupun perkuliahannya secara terpaksa harus dilakukan di malam hari karena harus mengikuti jam yang di sana, dan jangan jangan sampai patah semangat. Semangat terus Rara, semangat. Semangat. Ya udah kalau gitu, makasih banyak ya Rara. Dadah. Goodbye. Salam dari Bandung. Salam dari Jakarta.